Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini Kima, kita akan melanjutkan pembahasan dari light novel Otonari no Tenshi volume 2 part keduanya. Yang dimana part kali ini merangkum mulai dari chapter 5 sampai 10 dari volume 2-nya Kima. Dan merupakan part terakhir pembahasan kita untuk volume 2-nya. Jadi siap ini kita udah masuk ke judul pembahasan lain Kima. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasannya, aku gak bosan-bosannya lah ngingetin kalian Kima untuk terus dukung channel kecil kita ini dengan cara subrek dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke akun Instagram kami Kima, karena di situ kami ada posting mengenai fakta-fakta menarik mengenai anime dan juga light novel. Oke lah, no bacot no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Dilanjutkan setelah Amane dan Shina menghabiskan malam Natal bersama waktu itu. Nah, dilanjutkan di siang hari beberapa bulan setelahnya. Saat itu, Amane dan Shina baru saja selesai makan siang bersama. Nah, saat Shina ingin kembali ke apartemennya, Amane melihat wajah Shina yang terlihat sangat pucat. Amane juga menyadari kalau pergerakan Shina sedikit teroyong-oyong, seakan bisa terjatuh kapanpun. Nah, melihat itu, Amane pun dengan cepat langsung menghadang Shina dan bertanya mengenai kondisi Shina. Namun Shina menjawab dengan santai kalau ia tidak apa-apa. Namun Amane tidak bisa percaya begitu saja. Amane langsung memegang dahinya Shina dan merasakan kalau tubuh Shina cukup panas. Amane pun dengan cepat langsung mengambil termometer dan menyuruh Shina untuk mengukur suhu tubuhnya. Nah, awalnya Shina selalu menolak dan berkata kalau ia hanya sedikit kurang istirahat. Namun setelah Amane menegur Shina dengan serius, Shina pun akhirnya menurut dan mengukur suhu tubuhnya sesuai dengan perintah Amane. Dan ya didapati, Shina ternyata terkena demam. Amane pun seketika sedikit heran mengapa Shina terlalu memaksakan dirinya. Di satu sisi, Amane juga sadar kalau salah satu penyebab Shina bisa kurang istirahat ialah karena Shina harus meluangkan waktunya untuk selalu mengurus makanan bagi Amane. Jadi bisa dibilang si Amane ini juga merasa bersalah lah Kima dengan kondisi si Shina yang sekarang. Nah, karena itu Amane pun memutuskan kalau ia yang akan merawat Shina sebagai balas budinya. Dan juga sebagai bayaran karena waktu itu Shina juga sudah merawat Amane saat Amane terkena demam juga. Amane pun langsung menyuruh Shina untuk segera beristirahat di kamarnya. Namun Shina masih bersikeras menolak seakan demam tersebut bukanlah apa-apa baginya. Nah, karena tidak ingin ambil lama, Amane pun langsung menggendong Shina bagaikan tuan putri dan langsung membawanya ke kamarnya. Amane pun langsung meletakkan Shina perlahan di kasur miliknya dan menyuruh Shina untuk istirahat. Shina yang masih terkejut dengan kejadian barusan hanya bisa terdiam memerah. Nah, kemudian Shina pun merasa kalau ia sudah merepotkan Amane. Shina berkata kalau ia berterima kasih atas perhatian Amane kali ini. Amane mendengar itu seolah tidak peduli dan hanya fokus agar Shina beristirahat sekarang. Amane pun langsung memegang tangan Shina dan menyuruhnya untuk tidur. Amane pun berkata kalau ia akan melepaskan tangan Shina jika ia sudah tidur nantinya. Nah, Shina yang sadar kalau ia tidak bisa melawan lagi, seketika mempasrahkan dirinya dirawat oleh Amane. Oke, kemudian dilanjutkan beberapa hari setelah Shina jatuh sakit waktu itu. Nah, di sini tiba saatnya hari Valentine akan tiba. Para siswa di kelas Amane sudah mulai ribut berbicara mengenai coklat, pasangan, dan sebagainya. Nah, di sisi lain, Amane bahkan tidak peduli sedikit pun mengenai hari Valentine. Karena Amane sendiri tidak sedikit pun niat untuk dekat dengan gadis lain kecuali Shina. Dan itulah yang membuat Amane sedikit berharap kalau Shina akan memberikan coklat di hari Valentine nanti. Namun seketika pemikiran tersebut dihentikan oleh Amane. Karena ia sadar kalau Shina tidak memandang dirinya sebagai lawan jenis. Dan itu juga berlaku sebaliknya bagi Amane. Amane pun akhirnya tidak berekspektasi tinggi mengenai hari Valentine nantinya. Oke, kemudian hari Valentine pun tiba. Siswa di kelas sudah mulai ricuh mengenai coklat yang mereka beri dan coklat yang mereka akan dapatkan. Itsuki dan Chitose juga sedang berbunga-bunga memperingati hari Valentine mereka. Sementara itu, lagi-lagi Amane sesuai dengan ekspektasinya waktu itu, tidak ada hal bagus yang terjadi padanya. Dan di satu sisi, itu membuat Amane menjadi lebih nyaman ketimbang ia harus berurusan dengan gadis-gadis lain. Oke, kemudian dilanjutkan di apartemen Amane pada saat malam hari.
Nah, di sini Amane dan Shina seperti biasa baru saja siap makan malam. Kemudian tiba-tiba Shina mulai bertingkah aneh seakan sedang menyembunyikan sesuatu dari Amane. Amane yang melihat tingkah Shina barusan memutuskan untuk bertanya apa yang sedang terjadi. Namun Shina tidak menjawab pertanyaan dari Amane barusan dan memutuskan untuk balik sebentar ke apartemennya. Nah, Amane yang melihat itu semakin curiga dengan Shina. Amane bahkan berpikiran kalau ia sudah melakukan sesuatu yang salah sehingga membuat Shina sampai lari seperti tadi. Nah, saat berpikir demikian, Shina tiba-tiba kembali ke ruang tamu menjumpai Amane sambil membawa sebuah bingkisan kado. Shina pun dengan cepat langsung memberikan bingkisan tersebut kepada Amane. Amane yang masih terkejut dengan situasi tersebut mulai membaca sebuah surat yang ada di atas bingkisan tersebut. Nah, di situ Amane mendapati kalau Shina membuat sebuah surat berisikan rasa terima kasihnya karena Amane sudah merawatnya waktu itu. Amane pun mulai membuka bingkisan kado tersebut dan mendapati sebuah coklat buatan tangan Shina di dalamnya. Amane pun seketika tidak menyangka ekspektasinya dari waktu itu terpatahkan seketika dengan kejadian seperti ini. Shina pun kemudian tiba-tiba berkata kalau coklat tersebut menjadi bukti kalau Shina sangat menghargai semua bantuan Amane selama ini, sekalipun Amane tidak sadar akan hal itu. Shina juga berkata kalau coklat tersebut sebagai balasan atas hadiah yang waktu itu Amane berikan. Nah, setelah berkata demikian, Shina tiba-tiba teringat kalau ia sampai detik ini juga belum tahu kapan Amane akan berulang tahun. Shina pun seketika spontan bertanya mengenai tanggal ulang tahun Amane. Amane pun dengan polos menjawab kalau ulang tahunnya berlangsung di bulan November waktu itu, tepatnya di saat ia dan Shina baru saja mulai berhubungan. Nah, mendengar itu Kima, seketika tatapan dan ekspresi Shina pun menajam yang menunjukkan kalau ia sedikit marah. Shina pun kemudian bertanya kepada Amane kenapa Amane tidak memberitahukan hal tersebut kepada dirinya waktu itu. Amane pun menjawab kalau ia dan Shina belum sedekat seperti sekarang waktu itu, sehingga akan sangat aneh jika Amane tiba-tiba memberitahukan jadwal ulang tahunnya. Nah, mendengar itu Shina pun membalas kalau ia akan merayakan ulang tahun Amane kali ini. Namun setelah berkata demikian, Shina sadar kalau ucapannya barusan ialah secara tidak langsung berkata kalau ia ingin bersama dengan Amane di tahun ini juga. Amane yang mendengar itu juga sadar dan mulai malu memerah. Di sisi lain, Shina yang baru sadar kalau ia sudah keceplosan hanya bisa memukul Amane dengan pelan sambil malu. Oke, kemudian dilanjutkan di hari White Day. Nah, di sini Kima, giliran prialah yang memberikan hadiah kepada wanita sebagai bentuk balasan atas Valentine waktu itu. Kalau kalian nggak tahu White Day ini apa Kima, ya fiksi hidup kalian di sekolah kurang berfantasi dan kurang ada genre haremnya Kima. Oke, kemudian Amane pun seketika memutuskan untuk membelikan sebuah hadiah sebagai balasan atas coklat yang diberikan Shina waktu itu. Nah, sepulang sekolah, Amane langsung segera pergi ke toko perhiasan dan memutuskan untuk membeli sebuah gelang tangan untuk Shina. Amane pun langsung segera pulang ke apartemennya agar ia bisa menyiapkan suasananya terlebih dahulu sebelum Shina pulang. Oke, lanjut. Tak lama kemudian, Shina pun pulang dan masuk ke apartemen Amane. Nah, di sini Amane sudah bersiap-siap secara mental dan bahkan secara penampilan juga. Kemudian, Shina yang melihat situasi di situ sedikit formal, tidak seperti biasanya, mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Amane pun langsung mengeluarkan sebuah kotak kado kecil dan memberikannya kepada Shina. Shina yang posisinya sedang duduk di samping Amane, menerima kotak kado tersebut dengan wajahnya yang ikut tersipu. Shina pun kemudian mendapati sebuah gelang permata dari kotak kado tersebut. Nah, ekspresi Shina menunjukkan kalau ia sangat menyukai gelang tersebut. Shina pun kemudian menyuruh Amane untuk memakaikan gelang tersebut di lengannya. Nah, setelah terpasang, Amane kemudian menyaksikan wajah manis Shina yang sangat cocok dengan gelang permata yang ada di lengannya sekarang. Shina pun kemudian berkata kalau ia pasti akan menjaga hadiah tersebut sama seperti hadiah-hadiah sebelumnya yang diberikan Amane. Oke Kima, kemudian dilanjutkan beberapa hari setelah White Day, tepatnya di malam hari. Nah, di sini seperti biasa Amane dan Shina baru saja makan malam bersama. Mereka pun tengah duduk berdua di sofa sambil berbicara seperti biasa. Nah, tiba-tiba Shina mendapatkan sebuah pesan dari HP-nya. Saat Shina memeriksa dan membaca isi pesan tersebut, ekspresi Shina seketika kosong dan terdiam. Nah, saat Amane melihat ekspresi Shina barusan,
Amane sadar kalau itu ialah ekspresi Shina yang sama pada saat perjumpaan mereka pertama kali di ayunan taman waktu itu. Nah kemudian Shina pun seketika pamit singkat kepada Amane dan langsung keluar dari apartemennya. Amane yang melihat itu mulai sangat khawatir dengan Shina. Namun di sini Kima, Amane udah sadar kalau pesan tersebut sudah pasti dari orang tuanya si Shina. Itulah sebabnya Amane tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Shina kali ini. Oke, kemudian keesokannya pun tiba. Amane baru saja keluar dan hendak ingin kembali ke apartemennya. Nah, saat berada di koridor, Amane menyaksikan ada dua orang wanita yang sedang berdiri tepat di depan pintu apartemen Shina. Orang tersebut ialah Shina dan ibunya. Nah, Amane pun memutuskan mencoba mendekat karena penasaran dengan percakapan mereka berdua. Nah, tepat setelah Amane mulai menguping, ia langsung disuguhkan oleh kata-kata makian yang diberikan ibu Shina kepada anaknya sendiri, yaitu si Shina. Amane yang mendengar itu pun seketika terkejut batin dan tidak menyangka kalau ibunya Shina tega berkata demikian. Nah, ibunya Shina sendiri Kima bahkan sampai berkata kalau ia menyesal melahirkan Shina dan berharap kalau mereka akan putus hubungan setelah Shina tamat dari universitas nantinya. Nah, setelah cukup lama memaki, ibunya Shina pun memberikan uang kepada Shina dan langsung pergi. Setelah kepergian ibunya barusan, Shina langsung menoleh ke arah Amane yang dari tadi sudah menguping. Shina pun kemudian bertanya apakah Amane sudah mendengar semuanya dari tadi. Amane pun menjawab dengan sedikit bersalah kalau ia sudah mendengar semuanya. Shina pun seketika membalas kalau ia tidak apa-apa dan ia sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Namun Amane yang melihat Shina mencoba memaksakan dirinya lagi, langsung menarik Shina dengan cepat ke dalam apartemennya. Awalnya Shina berusaha keras ingin menolak, namun Amane menjawab kalau Shina tidak perlu menutupi apa-apa lagi. Amane berkata kalau ia tidak akan bertanya mengenai kejadian lengkapnya, namun yang ingin dilakukan Amane ialah agar Shina tidak menahan penderitaan yang ia alami, dan lebih baik agar Shina melepaskan semuanya kepada Amane. Shina yang mendengar itu pun seketika bersandar di pelukan Amane dan mulai menangis deras. Sambil menangis, Shina berkata kalau ia tidak dianggap oleh kedua orang tuanya, karena dari awal, kedua orang tuanya hanya terpaksa untuk menikah. Nah, di sini Kima, Amane akhirnya sadar mengapa Shina sangat suka sekali bertindak sok kuat dan juga keras kepala. Hal tersebut dipicu karena Shina ingin pengakuan dari kedua orang tuanya, sehingga ia sangat berusaha keras demi pengakuan tersebut. Nah, di sini sambil memeluk Shina, Amane pun berkata kalau ia yang akan mengakui Shina mulai dari sekarang. Amane berkata kalau ia akan lebih memperhatikan Shina dan tidak akan membiarkan Shina sendirian lagi. Mendengar itu, Shina pun kembali menangis, namun kali ini ia menangis bukan karena sedih lagi, namun karena rasa bersyukur karena Amane selalu ada di sisinya dan Amane selalu mengakui keberadaan dirinya. Oke lah Kima, sekian pembahasan part 2-nya. Agak menguras emosi ya Kima. Cuman ya dengan kejadian kali ini, otomatis si Shina ini Kima sekarang hanya memiliki satu orang di dalam hidupnya, yaitu si Amane. Jadi bisa dipastikan di volume 3-nya nanti harusnya mereka udah, ya itulah. Oke, kita tunggu aja lah Kima. Baiklah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.